Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan ini, saya mengajak kepada para hadirin, Bapak Ibu dan diri saya pribadi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur inilah yang mengawali pada kesempatan yang sebentar ini untuk menyampaikan terkait dengan materi kuliah subuh. Penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya Bapak Ibu, kenikmatan itu ada dua hal. Yang pertama yang bersifat duniawiyah, seperti kita diberikan Allah kenikmatan berupa makan, minum dan sebagainya. Dan pada kesempatan waktu fajar ini kita juga merasakan nikmat yang jenisnya ad-diniyah, yaitu nikmat yang berkaitan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan atau diibaratkan seperti hewan liar. Saya mengutip dari hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, inna lil-ni'ami awabidi, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu seperti sesuatu yang liar. Ka'awabidil wahsy, seperti liarnya binatang buas. Jadi kenikmatan itu diibaratkan seperti binatang buas yang liar, yang manakah kenikmatan ini bisa menjadi satu hal yang membahayakan atau tidak terkontrol dengan baik. Sifatnya binatang liar, binatang buas kan membahayakan. Nah, bisa jadi kenikmatan yang diberikan kepada kita itu bisa membahayakan diri kita tatkala kita tidak mampu mensyukurinya. Maka kenikmatan itu akan menjadi sesuatu yang kelak berubah menjadi siksa bagi mereka yang tidak mau mensyukuri. Maka dalam hadis, ujung dari hadis ini adalah
faqayyiduha bisyukri, maka ikatlah kenikmatan-kenikmatan itu bisyukri, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari pentingnya kita mendahulukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh masih dari takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam Ustaz Bukhari Hamdan menyampaikan terkait tanda-tanda atau ciri-ciri kiamat subuh. Tema yang disampaikan ini adalah berkaitan dengan cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika kita sudah mengikrarkan diri beriman kepada Allah, maka iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Cakupan keimanan itu ada di antaranya adalah beriman kepada adanya hari akhir. Maka ketika keimanan itu tertancap kuat, ini membawa implikasi yang besar bagi setiap nadi kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kembali merenungkan beriman kepada hari akhir, ini runtutannya ini begitu panjang. Hari akhir pasti adanya. Maka perjalanan hari akhir itu kalau kita renungkan kembali itu begitu panjang fase-fasenya, mulai dari kehidupan akhirat gerbang pertama, yakni kehidupan di alam kubur. Kemudian dari alam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kebangkitan dari kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dari padang mahsyar kemudian ada yang namanya yaumul hisab, dihitung amal-amal perbuatannya. Dari yaumul hisab ada yaumul mizan, setelah dihitung ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Setelah yaumul mizan ada namanya sirat, jembatan, dan terakhir dari jembatan ada yang namanya surga dan neraka. Begitu panjang fase kehidupan di akhirat. Maka yang kita harapkan bersama adanya kehidupan di akhirat nanti adalah Aisyatir radiyah. Kalau di dalam surah Al-Qur'an Aisyatir radiyah, fa huwa fi Aisyatir radiyah. Apa itu? Yaitu kehidupan yang kelak menyenangkan bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kehidupan yang menyenangkan yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang senantiasa kita membawa satu bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal tersebut adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan, akan dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa la'allakum tattaqun, dan dengan takwa inilah kelak yang akan menjadi bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan sedikit tentang fase di hari akhir, tentang satu fase di mana di situ tidak akan terjadi kesalahan dan tidak akan terjadi satupun kecurangan
yaitu yaumul mizan, di mana amal perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwa sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Tidak ada keraguan, pasti akan terjadi. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Dan ditegaskan dalam ayat lain yang berkaitan dengan fase hari akhir yaumul mizan ini, yakni surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal waznu yauma idzinil haqq. Ini Allah berikan gambaran kehidupan nanti ketika di hari akhir, di akhirat, bahwa yaumul mizan atau timbangan pada hari itu menjadi sebuah kebenaran. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Inilah Allah berikan gambaran, barang siapa yang amal atau timbangan kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan sebaliknya, siapa yang amal kebaikannya ringan atau lebih berat amal keburukannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka ini termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan atau penguat bahwa kelak di hari kiamat itu ada seseorang, kalau digambarkan dalam hadis ini, seseorang yang gemuk. Innahu layatir rajulu samilul adim, seseorang yang gemuk dan bertubuh besar di hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udatin, tapi seseorang ini beratnya tidak seberat seperti sayapnya nyamuk. Jadi di hari kiamat diberikan sebuah gambaran, ada seseorang yang gemuk dan besar itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ditimbang beratnya tidak seberat seperti sayapnya nyamuk. Ini kan sebuah penggambaran, Bapak Ibu, di mana yang menjadi ukuran beratnya adalah amal perbuatan, amal kebaikan. Maka kita berupaya setiap langkah yang kita lakukan senantiasa penuh dengan kebaikan, senantiasa untuk kebaikan, dan senantiasa dekat kepada kebaikan-kebaikan. Tentunya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran pertama yang diberikan oleh baginda Rasul terkait dengan keadaan di yaumul mizan. Dan pada hadis yang lain disampaikan bahwa yaumul mizan itu andai kata bumi dan langit itu ditimbang, maka ini tetap lapang. Artinya
hakikat dari bentuk yaumul mizan ini wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Yang jelas yaumul mizan itu pasti akan datang, pasti akan ada. Maka ini wilayah keimanan kita, beriman kepada hari akhir. Maka penting untuk kita senantiasa mengimani, dan sebagai bentuk implikasi keimanan itu bisa berdampak dengan baik pada kehidupan kita masing-masing. Maka di surah Al-Qari'ah Allah tegaskan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa Allah catat menjadi amalan sholihan makbulah, amal soleh yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan sekecil apapun, bahkan sekecil biji sawi, Allah akan catat kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan memiliki bobot tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah kepada Allah masih dalam koridor imanan wahtisaban, beriman kepada Allah dan mengharap pahala dan akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita diberikan di penghujung kehidupan kita kelak menjadi kehidupan atau penghujung yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberi manfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah umumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma zayyinna, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kan kami hukum aku kan dekat gereja. Jadi saya satu-satunya orang yang bisa jadi saya itu kan saya Katolik. Jadi pulau Bintan jadi bukan gereja. Tetap terbunuh gitu. Ya, pulau Thank you.